Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kita akan belajar tema 3E, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengucap syukur atas segala kasih karunia dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, yuk mari kita lanjut pembelajaran kita ya. Ayo belajar dalam membuat tugas laporan. Cika, Siska, dan Ado sempat berbeda keinginan. Namun, keberagaman itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Berbeda keinginan adalah hal biasa. Semangat untuk bekerja sama harus tetap kita jaga. Perhatikan gambar di samping. Untuk melaksanakan tugas piket, banyak tugas yang dikerjakan. Masing-masing tugas dikerjakan oleh setiap murid. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah disepakati, setiap murid bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Itulah makna bekerja sama. Bekerja sama tidak terhalang karena segala perbedaan. Bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan kepentingan bersama. Semua memiliki tanggung jawab yang sama. Semua bekerja bersama-sama. Dari bacaan ini, kita mempelajari bahwa keberagaman itu tidak menghalangi untuk selalu bekerja sama. Berbeda keinginan adalah hal yang biasa, tapi semangat untuk bekerja sama harus tetap kita jaga. Ayo diskusi. Bacalah cerita berikut ini. Murid-murid yang bertugas piket membersihkan kelas seusai sekolah. Setelah dibersihkan, kelas menjadi nyaman untuk digunakan besok. Murid-murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Namun, pagi ini hujan turun. Jalanan menjadi basah dan tergenang air. Sepatu yang dipakai murid-murid terkena lumpur. Ketika masuk ke dalam kelas, lantai pun menjadi kotor karena tapak sepatu. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk menjaganya. Nah, diskusikan bersama teman-temanmu. Apa yang harus dilakukan saat akan memasuki kelas namun sepatumu kotor? Tulis hasil diskusimu pada buku tugasmu. Ayo belajar. Tanaman melon termasuk yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Rasa buah yang manis dan segar membuatnya disukai banyak orang. Pada musim kemarau, menikmati buah melon sangatlah menyegarkan. Kita dapat menikmati dengan memakannya langsung atau dibuat jus buah. Ibu membeli buah melon. Sebagian dari buah melon akan dibuat jus melon. Sisanya akan disimpan di kulkas untuk dimakan langsung. Sekarang tolong perhatikan anak-anak ya. Bila hanya 1/6 bagian buah yang akan dibuat jus, berapa sisa yang akan disimpan ibu di kulkas? Nah, 1 buah melon kita bagi menjadi 6 bagian. Untuk 1 buah melon jika kita bikin menjadi bilangan pecahan yaitu 6/6. Jadi cara pengerjaannya adalah 6/6 dikurang 1/6. Ingat, pembilang dan penyebut. Penyebutnya sama yaitu 6. Sehingga kita hanya perlu menuliskan 6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Tugas matematika di Google Classroom, halaman 151, ayo berlatih, bagian A dan B. Nah, nanti kalian kerjakan langsung di buku tematik, fotokan, dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasannya ya.
Ayo mengamati. Bekerja sama dalam keberagaman tidak hanya dilakukan di sekolah. Bekerja sama dalam keberagaman juga dilakukan di rumah. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk bekerja sama. Amati gambar-gambar berikut. Pahami bentuk kerjasama pada setiap gambar. Coba anak-anak perhatikan dari keempat gambar. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Seperti gambar pertama, itu anggota keluarga terlihat sedang membersihkan halaman di luar rumah. Ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca, ada yang menyiram tanaman, dan ada yang memotong rumput. Perhatikan gambar 1. Di gambar 1 itu bekerja sama membuat pekerjaan menjadi ringan. Bekerja sama membuat kita lebih menyenangkan. Begitu juga dengan gambar nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bekerja sama oleh anggota keluarga kita di rumah. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, sekarang coba kalian sebutkan bentuk kerjasama apa yang dilakukan oleh gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Tentu kalian bisa ya memahami setiap gambar. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Perilaku hewan terhadap cuaca. Salah satu bentuk kerjasama adalah membantu adik. Seperti saat ini. Kak Hadi sedang membantu Bella mengerjakan tugas. Bella harus membuat laporan tentang perilaku hewan saat pergantian cuaca dan musim. Kak Hadi membantu dengan mencari informasi di buku. Perilaku hewan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi. Hewan memiliki indera perasa yang peka terhadap perubahan cuaca. Perubahan cuaca sedikit pun dapat dirasakan hewan. Katak yang bersuara nyaring menandakan hujan akan turun dalam waktu lama. Badai biasanya dapat diketahui dari perilaku domba dan sapi. Perilaku yang dapat diamati diantaranya domba-domba berkumpul dan berusaha untuk saling melindungi. Adapun sapi akan banyak bergerak atau banyak makan. Kupu-kupu yang tidak lagi berterbangan di taman menandakan akan datang angin kencang. Burung-burung yang terbang tinggi di udara menandakan bahwa cuaca akan cerah. Namun, jika burung-burung terbang rendah, itu berarti akan ada cuaca buruk. Enam hewan yang punya kemampuan unik memprediksi cuaca. Apa saja? Katak. Katak menjadi salah satu hewan paling berisik, terutama saat musim hujan. Suara katak ini ternyata sangat berguna untuk mengetahui keadaan cuaca. Jika suara katak sudah mulai keras dan terjadi dalam waktu yang lama, biasanya ini menjadi pertanda akan terjadinya badai. Burung. Burung bisa menjadi penanda akurat soal cuaca yang baik atau tidak. Jika mereka terbang tinggi, itu berarti cuaca sedang cerah. Sedangkan burung yang terbang lebih dekat ke tanah menandakan bahwa cuaca sedang buruk. Sapi. Biasanya sapi akan gelisah dan susah untuk diam. Mereka akan terus mengibaskan ekor seolah-olah akan mengusir lalat. Inilah cara mereka mengungkapkan bahwa badai akan segera datang. Domba. Domba akan selalu memilih untuk menghadapi cuaca buruk dengan bergerombol. Mereka akan mendekat ke satu sama lain untuk saling melindungi saat hujan, angin kencang, maupun badai. Semut. Semut justru akan lebih fokus ke rumah mereka saat merasa alam mulai memburuk. Sebelum badai datang, semut biasa memperbaiki rumah dengan memperkuat gundukan tanah.
gajah. Selain itu, gajah juga sudah bisa merasakan getaran gempa dari kaki mereka dengan lebih cepat. Hal ini membuat mereka bisa menyelamatkan diri lebih cepat karena sudah mendapatkan peringatan lebih awal. Ayo belajar. Pelajari soal cerita berikut ini. Perilaku unta juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui perubahan cuaca. Salah satu perilakunya adalah banyak minum air saat musim kering akan tiba. Seekor unta meminum 6/10 bagian air yang ada di dalam kolam. Bila sebelumnya di kolam terdapat air sebanyak 6/10 bagian, berapa sisa air di dalam kolam sekarang? Cara pengerjaannya, 8/10 dikurang 6/10. Ingat, penyebutnya sama 10, jadi tidak usah diubah. Sehingga kita akan mengerjakannya menjadi 8 dikurang 6/10 sama dengan 2/10. Sisa air di kolam ada sebanyak 2/10 bagian. Terima kasih anak-anak kelas 3, semoga tetap semangat belajar dan salam sehat dari Ibu Ros, Ibu Lina, dan Ibu Borna. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.